Perkenalkan, nama saya Ansela Srikartini P.Imago dari kampus Tikes Tunabangsa Yogyakarta, Prodi D3 Teknologi Transfusi Darah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang syarat dan manfaat dari pendonor darah. Yang pertama, syarat bagi pendonor darah. Banyak orang yang seringkali bersedia menjadi pendonor, namun tidak semua orang dapat melakukan pendonor darah. Perlu dilakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan keamanan darah bagi penerima dan kesehatan pendonor tetap baik setelah mendonorkan darah. Melakukan pendonor darah juga harus diperhatikan. Yang berhak melakukan proses penyelenggaraan donor darah dan pengolahan darah yaitu unit donor darah UDD yang diselenggarakan oleh organisasi sosial dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepalang merahan atau dalam hal ini Palang Merah Indonesia PMI. Adapun beberapa persyaratan umum yang harus diketahui apabila Anda akan mendaftarkan diri menjadi pendonor menurut Palang Merah Indonesia PMI, yaitu yang pertama usia. Usia itu minimal 17 sampai dengan 60 tahun. Yang kedua berat badan. Berat badan minimal 45 kg. Yang ketiga temperatur tubuh atau temperatur suhu. Itu minimal 36,6 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Berikut tekanan darah. Tekanan darah itu ada dua. Yang pertama sistol dan yang kedua diastol. Tekanan darah sistol adalah tekanan darah tertinggi yang dicapai saat otot jantung berkontraksi dengan baik. Nilai normalnya 110 sampai dengan 160 mmHg. Tekanan darah diastol adalah tekanan darah di arteri saat jantung beristirahat atau rileks. Nilai normalnya 70 sampai dengan 100 mmHg. Yang berikut denyut nadi. Denyut nadi teratur yaitu sekitar 50 sampai dengan 100 kali per menit. Berikut ada hemoglobin. Hemoglobin untuk perempuan minimal 12 gram dan untuk laki-laki minimal 12,5 gram. Jumlah penyumbangan darah dapat per tahun paling banyak 5 kali dengan jarak penyumbangan sekurang-kurang 3 bulan. Calon donor dapat mengambil dan menandatangani formulir pendaftaran lalu menjalani pemeriksaan pendahuluan seperti kondisi berat badan, HB, golongan darah, dan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter. Apabila seluruh persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka selanjutnya pendonor juga harus memiliki tubuh yang sehat jasmani rohani. Kondisi ini dibutuhkan karena darah yang akan diambil akan masuk ke dalam tubuh orang lain. Ada beberapa kriteria yang dapat membuat Anda gagal menjalani donor darah apabila ditemukan beberapa tanda bahwa tubuh tidak dalam kondisi sehat jasmani. Yang pertama, tidak mendapatkan izin dari dokter untuk melakukan donor darah terkait dengan kondisi kesehatan. Yang kedua, menderita diabetes, memiliki penyakit jantung dan paru-paru, memiliki tekanan darah tinggi, menderita epilepsi atau sering mengalami kejang, menderita penyakit menular atau berisiko terkena penyakit menular seperti sifilis, HIV/AIDS, flu, hepatitis B atau C. Sedangkan mengkonsumsi obat-obatan tertentu, memiliki gangguan pada darah seperti hemofilia dan thalassemia. Pernah menjadi pecandu narkoba atau minuman keras dalam jangka waktu 6 bulan sesudah melakukan tato atau tindik di telinga, dalam jangka waktu 72 jam setelah operasi pipi, dalam jangka waktu 6 bulan sesudah operasi kecil, dan sedang dalam kondisi hamil atau menyusui. Yang berikut adalah manfaat para pendonor bagi kesehatan. Yang pertama, mengurangi penyakit jantung. Salah satu manfaat dari penyakit jantung itu adalah kesehatan. Bagi orang yang mendonorkan darah secara teratur adalah membuat jantung Anda senantiasa sehat. Dengan melakukan donor darah, otomatis sirkulasi darah Anda akan menjadi lebih baik.
jantung akan terlatih untuk terus memompa darah sehingga dapat meningkatkan zat besi dalam darah dan menjadikan tubuh lebih sehat serta mengurangi Anda menderita penyakit jantung. Yang kedua, membakar kalori. Mendonorkan darah secara teratur akan membantu Anda membakar kalori dalam tubuh. Tidak percaya? Ketika darah Anda yang Anda donorkan sebanyak 440 ml, maka Anda pun kehilangan sekitar 650 kalori. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Manfaat dari pendonor untuk kesehatan itu selain membantu membakar kalori, mendonorkan darah pun dapat menurunkan risiko terjadinya kanker, termaksud kanker hati, paru-paru, usus besar, perut, dan kanker tenggorokan. Yang keempat, untuk meningkatkan produksi darah. Manfaat mendonorkan darah secara teratur juga dapat membantu merangsang produksi sel-sel darah baru. Proses mendonorkan darah ini akan dapat membantu tubuh tetap sehat bekerja lebih efisien. Yang kelima, untuk pikiran lebih stabil. Yang keenam, bagian dari periksa kesehatan. Yang ketujuh, untuk menjadi lansia. Nah, banyak orang tua yang memiliki kesehatan cukup baik dan prima di usianya yang telah lanjut tersebut. Ini disebabkan karena mereka senantiasa menyumbangkan darahnya sejak muda sampai mereka tua. Dan yang terakhir, untuk menurunkan kolesterol. Manfaat kesehatan lain dari mendonorkan darah secara rutin adalah untuk menurunkan kolesterol, sehingga dapat membantu Anda dalam mengurangi kadar kolesterol dalam tubuh. Dengan melakukan donor darah, kolesterol yang ada di dalam darah secara tidak langsung akan berkurang bersamaan dengan keluarnya darah yang sama. Ini sangat bagus untuk menurunkan kolesterol. Sekian dari saya tentang syarat dan manfaat bagi